Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di kajian Ahad Wage yang ke sekian kalinya di Rupang Aula Dalam dengan tema fitrah kehambaan dan khalifatullah ya, bersama kita Habib Ja'far Al-Musawa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu, semoga mendapatkan keberkahan di sebuah majelis ini. Alladzina sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada kajian inti kita bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Risma CT Mas Nanang ya, dengan semua jajarannya, kita doakan semoga semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, fita'atillah, amin ya rabbal alamin. Serta hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam ini masih berkenan mempertemukan kita di ruang aula Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Sekalipun tadi hujan sangat deras, tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang diagendakan setiap hari Ahad Wage. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan pada kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut risalahnya ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kita bertemakan fitrah kehambaan dan kekhalifatullah.
Saya ingin sampaikan apa sih yang namanya fitrah itu. Fitrah itu ada yang mengatakan watak, ada yang mengatakan naluri, ada pula yang mengatakan karakter. Kita pertama mengacu kepada sabda Nabi, bahwa karakter manusia pada dasarnya itu seperti bayi yang sedang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Fitrah juga ada yang mengatakan suci. Ya. Karena kalau kita mengacu kepada Idul Fitri, itu kan kembali suci. Kembali seperti ketika keluar dari rahim kedua ibunya, sehingga lahir dalam keadaan yang bersih atau suci. Nah, pada dasarnya sifat atau karakter manusia itu baik. Karakter manusia itu nalurinya juga baik. Seperti digambarkan anak kecil. Dan kalau kita perhatikan bahwa setiap manusia itu pasti menginginkan keadaan yang baik. Tidak ada yang menginginkan keadaan yang tidak baik. Termasuk pula bahwa fitrah manusia itu, kalau kita kaitkan dengan fitrah kehambaan, ya. Dikatakan fitrah kehambaan itu karena manusia sebelum diturunkan, sebelum dilahirkan ke bumi, ini kan secara fitrah semua ini sudah menghambakan diri kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika kita masih berwujud ruh, itu sudah mengakui kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrahnya itu di situ. Sebagai hamba itu harus patuh dengan tuannya. Kalau kita hamba, kemudian tuan kita adalah Allah sebagai Tuhan, maka fitrahnya manusia itu harus mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mengikuti perintah Allah, berarti dia tidak fitrah. Tidak fitrah itu artinya sifat karakternya itu sudah terkontaminasi dengan bisikan-bisikan setan. Jadi aslinya kita ini, atau fitrahnya kita ini ya menghamba kepada Allah. Karena ketika itu ayat itu alastu birabbikum qalu bala syahidna, artinya ada pengakuan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, maka pengakuan itu pengakuan yang sangat fitrah, yang sangat suci. Jadi beda kalau sudah berwujud menjadi manusia. Kalau sudah berwujud menjadi manusia itu pengakuannya itu pakai hitung-hitungan untung dan rugi. Jadi kalau sudah hidup di dunia itu pengakuannya mengikuti untung dan rugi. Misalnya
Kalau kita nyerempet ke soal politik, ya. Bagaimana partai-partai itu yang mengikuti, yang bergabung dengan 3 pasangan itu. Mereka itu berdasarkan hitung-hitungan. Jadi apa? Ngikutnya, ngebloknya itu bukan karena fitrah, itu tidak. Yang ini kalau di sini nanti dia tidak cocok, kalau di situ ada yang tidak suka, tak di sini aja, begitu. Ada pertimbangan hitung-hitungan seperti itu. Tapi ketika dalam alam ruh yang belum terkontaminasi, belum terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan, pengakuan ini adalah murni. Pengakuan yang fitrah. Ya. Karena apa? Ketika di alam ruh, kita ini bakal menjadi manusia yang wujud kita ini atas kehendak Allah. Baik dan tidaknya kita ini juga atas Allah, kekuasaan Allah. Semua suka dan dukanya kita ini atas kehendak Allah. Maka kalau kita ini menggunakan pikiran yang fitrah, maka tidak ada kata lain kecuali kita mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak menghamba kepada Allah, maka dia disebut kafir. Kafir itu tertutup. Ya, naluri fitrahnya tertutup, karakter fitrahnya tertutup, watak fitrahnya tertutup, semua tertutup orang-orang kafir itu. Nah, oleh karena itu, mari kita kembangkan ya fitrah kita ini. Sebagaimana ketika kita masih bayi, masih kecil. Kita masih kecil ini semua serba fitrah. Anak kecil itu walaupun dia itu memecahkan piring, itu tidak ada niat untuk jahat, tidak ada niat untuk menyakiti, karena memang fitrahnya itu seperti itu. Nah, kita ini sebagai manusia harus selalu kembali dalam fitrah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tidak untuk saling menyakiti, tidak untuk saling menghina, tidak untuk saling mencaci, tidak saling untuk mencaci. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia yang tadi temanya itu sebagai Khalifatullah fil ardi. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah itu artinya wakil. Ya, khalifah itu artinya pemimpin, khalifah itu artinya wakil, dan khalifah itu juga artinya pengganti. Jadi kalau kita lihat, kita tarik belakang, sebelum Nabi Adam itu diciptakan, bumi ini kan dihuni oleh bangsa jin. Bangsa jin yang waktu itu ketika menghuni di bumi ini karena jin itu karakternya beda dengan malaikat. Walaupun ciptakannya itu bareng. Jadi jin dan malaikat itu sak pantaran gitu. Ya. Bedanya kalau malaikat itu tidak diberi nafsu, tapi kalau jin diberi nafsu. Ya, ada yang mengatakan jin tidak diberi akal. Jadi jin itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Jin itu kayak binatang. Ya. Nah, jin hidup di bumi ini. Jin menempati bumi, malaikat menempati langit.
atas perintah Allah. Sementara karena jin itu hanya menggunakan nafsu, akhirnya jin itu di bumi ini melakukan kerusakan-kerusakan, paten-patenan. Ya, makanya ketika Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan atau menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu bisa dikatakan pengganti, bisa dikatakan pemimpin, bisa dikatakan wakil. Begitu. Kemudian para malaikat ini karena sudah melihat bagaimana kelakuan bangsa jin itu, maka malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk di bumi yang nantinya itu mereka saling berkelahi, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Jadi artinya bangsa jin itu ketika di muka bumi ini mereka isinya tukaran, paten-patenan dan sebagainya, dan menumpahkan darah. Nah, itulah karakter jin yang membuat kerusakan sehingga Allah menciptakan atau membuat manusia sebagai pengganti bangsa jin untuk meramaikan, untuk mengisi bumi ini. Manusia ditempatkan di bumi ini sebagai pengganti sekaligus sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Nah, kalau kita teruskan lagi, kita menyinggung ayat yang lain. Ada firman Allah, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wa khalaqalakum, dan Allah telah menciptakan untuk kamu manusia ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini, jami'an, seluruhnya. Jadi seluruh yang ada di bumi ini diperuntukkan pemanfaatnya untuk manusia. Air, tanah, apalagi minyak, kekayaan bumi, semuanya ini siapa yang memanfaatkan? Manusia. Seluruh binatang yang ada di muka bumi ini yang memanfaatkan adalah manusia. Ada yang dimakan, ya, ada yang dibuat obat, ada yang dibuat menjaga, pokoknya semua itu, bumi ini semua ini yang memanfaatkan adalah manusia. Ada yang dibuat rumah, ada yang dibuat jalan, ada yang dibuat pertanian. Semuanya ini yang memanfaatkan adalah manusia. Nah, itu apapun keadaannya, apapun kejadiannya, maka perintahnya adalah semua harus dilaksanakan dengan fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia itu sebagaimana yang tadi saya katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci itu karakternya baik, nalurinya baik, sifat-sifatnya baik, wataknya baik. Tidak ada anak kecil yang tidak baik, tidak ada anak kecil yang jahat. Nah, setelah tumbuh kembang menjadi besar ini,
tergantung di mana dia hidup, dengan siapa dia berkumpul, begitu. Jadi kalau dia hidup, maka akan terpengaruh dengan karakter lingkungan. Ya, akan terpengaruh dengan karakter lingkungan. Maka dulu ketika Nabi Muhammad SAW kira-kira berumur 5 tahun, itu beliau dipindah kampungnya. Jadi domisilinya dipindah ke satu kampung yang dimana di dalam kampung itu warganya ini punya karakter-karakter yang fitrahnya ini masih terjaga. Gaya dialognya, susunan kalimatnya, jadi anak ini terpengaruh. Walaupun ini anaknya orang baik, kalau dia ditempatkan di wilayah yang tidak baik. Dulu saya pernah tinggal di Kampung Geni, daerah Petek. Memang sengaja, meskipun saya hidup di wilayah sana itu kan anak-anaknya kan seperti itu. Saya sengaja anak saya nggak saya biarkan keluar. Jadi pulang ya sudah, rumah tutup. Nggak main sama anak kampung itu. Anak saya pinginnya main. Akhirnya jajal. Culke seminggu gitu. Jadi main dengan anak-anak kampung, keranjangan, kampung, macam-macam. Itu baru seminggu itu, anak saya ini laki sama perempuan ini bertengkar. Itu bertengkar ya, Po. Oh lah bapakmu. Oh lah dasmu lagi. Baru seminggu. Baru seminggu itu anak saya sama anak saya itu ngomongnya gitu. Oh lah bapakmu. Iki kayak seminggu tok kolaan kayak ngono kuwi. Fitrah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tetap terjaga manakala kita bisa membawa diri kita. Ya, seperti ini memulihkan fitrah. Kadang fitrah kita ini kita bangun dengan komunitas. Kita sering berzikir, bersyukur, bersabar, ini seperti ini. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu fitrahnya itu punya karakter yang baik, naluri yang baik, sifat yang baik, sebagaimana ketika masih kecil. Begitu. Nah, oleh karena itu seruan dari agama itu kan taubat. Tubu ilallah. Taubat itu artinya kembali. Jadi manusia itu ketika masih bayi, masih kecil, itu kan bersih. Makanya setiap anak kecil itu tidak ada wajahnya yang jelek. Ya, ambok pesek itu nyenengke wajah. Tapi ini wis gede-gede koyok ngene iki senep, terus kakean ngapusi soalnya. Fitrahnya sudah pudar, ya. Wis kakean miso-miso, kakean ngapusi, kakean maksiat. Anak kecil tidak ada. Nah jadi PR kita sesuai dengan tema ini sesungguhnya adalah PR kita. Bagaimana kita mengembalikan fitrah kita. Bagaimana kita ini mengembalikan supaya kita ini bisa menjadi insanun kamil, manusia yang sempurna. Ya. Karena yaitu atas perbuatan kita, mungkin karena komunitas, biasanya itu komunitas, kumpulan, itu yang paling kuat mempengaruhi perubahan karakter fitrah kita ini. Yang tadi saya contohkan, seminggu saja itu anak saya sudah kolaan sakmono akeh kalimat-kalimat sing kurang genah. Akhirnya
Saya sama istri saya, ya wis sepakat, kerep tutup meneh. Kalau toh keluar ya saya ajak keluar, main. Tapi enggak saya biarkan main dengan anak kampung. Karena di sana anak-anak kampung di sana, ya petean, kampung geni, keranjangan, kali cilik. Itu kalau maghrib masih ada puteran, lotre, judi gitu. Ya, masih ada seperti itu. Nah, jadi artinya tema pada kali ini sangat luar biasa. Ya, kita menyadari fitrah kita ini sudah pudar, sudah buyar. Ya, karena terkontaminasi dengan yaitu keadaan, kumpulan dan sebagainya, itu mempengaruhi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'abawahu, kedua orang tuanya inilah yang merubah, yang merusak fitrah. Ketika kita masih kecil menjadi atau anak yang baik, maka dengan pendidikan orang tua yang berlatar belakang agama dan yang tidak, ini akan mempengaruhi fitrah kita ini. Nah, sesungguhnya yang perlu kita perhatikan, fitrah pengabdian kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah ini harus mutlak. Kita ini harus merasa bahwa tanpa Allah kita ini tidak bisa apa-apa. Ya, tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Jadi fitrah kita ini segala sesuatu harus kembali kepada Allah. Karena Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu artinya kembali. Ya, ketika kita masih fitrah, kita masih dekat dengan Allah. Karena waktu di alam ruh kita sudah dibaiat, kita sudah dijanji, kita sudah menyatakan diri bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sementara ketika kita hidup di dunia, kita malah jauh. Oleh karena itu dipanggil oleh Allah, ayo kembali. Kembali yang benar-benar kembali. Taubatan nasuha. Nah, kemudian tentang kekhalifahan ini. Kita hidup di muka bumi ini ya adalah untuk menjaga, memimpin bumi ini. Jadi kita ini sebagai pemimpin di muka bumi ini, jadikan bumi ini lestari, jadikan bumi ini indah, jadikan bumi ini subur. Ini peran manusia. Karena kita ini fungsinya menggantikan jin. Jin yang waktu itu isinya tukaran toh. Isinya berkelahi, saling menumpahkan darah. Nah, kita jangan seperti itu. Allah mewakilkan kita untuk mengisi muka bumi ini, ya supaya bumi ini diatur dengan baik, supaya diatur dengan baik, supaya bisa indah. Begitu. Ini fungsi manusia sebagai makhluk yang fitrah. Ya, jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini belerut meneh kaya udan. Udan beres mandek. Beres meneh mandek meneh. Iki ngono kuwi. Bar jernih sentet. Iki rada sentet itu. Nek dibanter ki mungkin banter ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi itu sekilas tentang tema fitrah apa tuh ini tadi tulisannya, fitrah kehambaan dan kekhalifatullah. Jadi artinya jangan sampai nanti kita ini diwelehke, ya, diwelehke sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti
ketika kita menghadap Allah itu kan ditanya. Ya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu pasti kamu akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan ditanya oleh Allah. Ya, kamu saya beri kekayaan untuk apa? Dari mana kamu mendapatkan dan untuk apa? Kamu saya beri mata, kamu gunakan untuk apa? Kamu saya beri tangan, kamu gunakan untuk apa? Nanti akan ditanya oleh Allah. Apakah masih fitrah? Apakah masih sesuai dengan janji kita di hadapan Allah ketika masih dalam alam ruh atau tidak? Begitu. Kalau kita masih menjaga, maka insya Allah kita akan selamat. Karena Allah sudah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Ya, manusia lalu dicampakkan satu persatu oleh Allah di tempat yang serendah-rendahnya. Siapa yang ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya? Ya, adalah orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh, orang yang senantiasa jauh dari Allah, dia dicampakkan oleh Allah. Kecuali kalau orang itu beriman, beramal soleh, maka dia akan tetap dalam keadaan manusia yang fitrah. Jadi kalau kita mengacu lagi, para malaikat itu kan kayak tidak percaya dengan manusia, dengan Nabi Adam. Ya, malaikat itu memandang Nabi Adam itu, masa sih kok sampai Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kayak apa sih manusia itu? Maka ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah, maka Nabi Adam diperintah, ya, hai Adam, ambi'uni bi asma'iha ula'i kuntum. Setelah Nabi Adam itu menceritakan semua, maka malaikat ditanya oleh Allah, ayo sekarang sampaikan kepadaku semua nama-nama yang sebagaimana Nabi Adam menyebutnya. Jadi Nabi Adam itu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Beliau menyebutkan nama seluruh nama-nama yang ada di bumi. Bahasa seluruh yang ada di bumi ini. Jadi Nabi Adam itu hafal basa Jawa, basa Madura, hafal. Ya. Namanya ini HP, tas, tisu, proyektor, ngerti Nabi Adam. Makanya begitu disampaikan, ayo coba kamu bisa enggak? Malaikat diam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengakui kehebatan manusia. Nah, maka dari itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia. Tapi ya, ketika manusia itu tidak menjalankan fitrahnya, maka dia akan rodatnahu asfala safilin. Aku campakkan, aku rendahkan di tempat yang serendah-rendahnya. Nah, intinya adalah, ayo kita kembalikan fitrah kita. Ya, kita raih fitrah kita sebagai manusia yang disebut sebagai khalifatullah fil ardi, yaitu wakilnya Allah di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk menggantikan, ya, supaya jangan sampai istilahnya kita mempermalukan Allah. Allah sudah membanggakan manusia, ternyata kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kita. Oh, gimana supaya bar iki, ya. Ya jadi ngono kuwi, aku ning pengajian agak ini kerak iki wis wis wayahe bar.
Ya. Nah, saya kira cukup ya. Biasanya ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya Habib, ketika kita membicarakan tentang fitrah di zaman sekarang itu kan banyak yang mengatakan atau mengatasnamakan itu emansipasi wanita. Yang ingin saya tanyakan adalah fitrah wanita itu bagaimana yang seharusnya? Kenapa kok banyak wanita zaman sekarang yang mengatasnamakan emansipasi wanita dengan tujuan wanita setara dengan laki-laki. Nah itu seperti apa yang sebenarnya Habib? Yang seharusnya itu bagaimana? Seperti itu Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sampaikan begini, bagi para istri ya, bagi para istri, sehebat apapun kalian, ya, jangan kamu melebihi peran suamimu di dalam rumah tangga. Jadi misalnya ada istri yang secara ekonomi lebih banyak hasilnya daripada suami, ya, atau istri itu lebih pinter dari suami. Misalnya suaminya SMA, istrinya S2, misalnya begitu ya. Jangan peranmu itu sampai melebihi suami. Kamu boleh menyampaikan ide, tapi nanti yang memutuskan serahkan kepada suami. Artinya wanita itu kan banyak kelemahan. Makanya sampai ada dalil kalau wanita jadi pemimpin hancur. Ya, itu secara umum, walaupun ada wanita yang sukses, tapi kan prosentasinya kan sedikit. Ya, itu ini tadi pemimpin ya wong susah sidik nangis. Itu kan gajoki nangis. Ini sidik nangis, ini sidik nangis, meh telat sidik nangis. Itu anek pemimpin kok nangisan ngono njuk piye? Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh agama itu jangan dilawan. Ya, emansipasi, setara dan sebagainya. Oh lah jajal lo. Sing dadeke donya rusak kan wong wedok. Ya, wong wedok keluyuran bengi, kerja bengi. Wong wedok kuwi sing apik didik anak. Iki kualik, sing wedok kerja, sing lanang didik anak. Haisbar to. Anake bedhi dadi petarung bebas kabeh to. Sing didik bapakne kok seneng tukaran kok. Sing didik ibune kan lembut. Ya. Setara meneh. Begitu. Ya pokoknya wanita itu kan nyun sewu. Nabi Adam itu dicipta dari berbagai tanah diambil. Ibu Hawa cuma dipotel ke tulang rusuk ceklik dadi Ibu Hawa. Jadi wong wedok itu kan serba lemah. Maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lebih kuat dari wanita. Lah kok meh disamakan ini dari mana? Yang namanya orang pinter-pinter wong lanang. Ono wong wedok profesor tapi prosentasinya ya sedikit. Sing jenengane wong pinter-pinter tangguh-tangguh ya wong lanang. Dan itu harus diakui sebagai wanita, ojo kebablasan begitu. Ya. Jadi apa namanya? Jangan terus mendengungkan emansipasi nanti jadi rusak lagi dunia iki. Zaman biyen ra ono wedok keluyuran bengi. Saiki keluyuran bengi.
Kaya sing Joko ini ndelok wong wedok lewat kan berubah tuh pikiran, fitrahnya rusak tuh. Fitrahnya rusak tuh ya. Begitu. Jadi pokoknya ikutilah aturan-aturan agama. Ya, fitrahnya laki-laki bagaimana, fitrahnya perempuan itu bagaimana. Ya. Tapi bukan berarti agama itu terus menghalang-halangi. Wis wong wedok masak wae, ndak. Silahkan berkembang atas asal tahu diri bagaimana menjaga itu. Ya, makanya ada aturan hijab barang itu hendaknya diterima, jangan ditentang. Ya, wong wedok pakai hijab, pakai cadar, itu lebih aman. Kan begitu. Wong wedok pamer-pamer ngene. Wong lanang kuwi kelemahane ning moto. Wong lanang kuwi ndelok sikil kambing lho tertarik. Ya toh? Ndelok kempole sapi lho tertarik. Motone menungso. Kemudian ndelok sikile wong wedok ayu ya wis. Ya nek kaya ngene kan fitrah jadi hancur akhirnya. Wis kita jaga deloki pameri kaya ngono ya bar rusak. Istilahnya imani kuat, imrone ora kuat. Gitu ya. Sudah cukup? Ya. Ini saya sudah ditanya ini. Sampai mana Habib? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.